Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih ketemu untuk membahas materi momentum dan impuls ya. Oke, kita mulai dari pengertian momentum. Apa sih momentum? Di dalam fisika, momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan. Ya, jadi ada ukuran dan memberhentikan. Berarti ukuran itu dia massa, memberhentikan itu berarti dia kecepatan. Jadi ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum dia merupakan besaran vektor. Jadi nanti arah itu sangat berpengaruh. Secara matematis rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan M dikali V. P dia adalah momentum. Dia satuannya dalam kilogram meter per sekon. Kemudian M dia adalah massa, satuannya dalam kilogram, kemudian V dia adalah kecepatan, satuannya dalam meter per sekon. Ya. Sedangkan impuls itu adalah hasil kali antara gaya dan selang waktu. Impuls juga sama, dia merupakan besaran vektor. Ya. Rumusnya I sama dengan F dikali T ya, atau I sama dengan F dikali delta T ya, atau perubahan waktu, selang waktu gitu ya. Kemudian apa sih hubungan antara momentum dengan impuls? Impuls itu nanti hubungannya dengan momentum adalah delta P. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi impuls merupakan perubahan momentum. Ya. Kemudian ada tumbukan. Tumbukan itu dia ada 3 macam. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nanti hubungannya adalah dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu mengatakan bahwa momentum awal itu akan sama dengan momentum akhir. Nah, pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita ke latihan soal saja untuk momentum ya. Ada 2 buah bola basket bermassa sama, bergerak pada suatu garis lurus saling mendekat. Jadi dia saling mendekat. Kita ganti pakai yang kuning biar kelihatan ini. Nah ini dia saling mendekat ya, seperti itu. Ini kalau kita anggap dia V1, berarti nanti di sini dia 8 meter per sekon ya. Kemudian di sini ada V2, dia adalah 10 meter per sekon. Setelah tumbukan, benda 2 itu bergerak ke kanan, berarti ini dia ke sini. V2 aksen, dia ke kanan sebesar 5 meter per sekon. Sekarang pertanyaannya, setelah tumbukan V1 aksen berapa nilainya? Gitu kan, seperti itu. Setelah tumbukan V aksen 1 itu dia berapa? Kemudian kita juga bisa menentukan arahnya. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan hukum kekekalan momentum. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2 itu adalah M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena ini 2 buah bola basket kemudian massanya sama, berarti nanti M1 itu sama dengan M2, dia adalah M. Ya. Nah, kalau sama bisa kita abaikan variabel M-nya. Kemudian kita juga tahu tadi bahwa momentum itu termasuk besaran vektor. Artinya arah itu sangat mempengaruhi. Ini dia 2 buah bola memiliki arah yang berbeda. Kita bikin kesepakatan, misalnya yang ke arah kanan kita ambil positif, yang ke arah kiri kita ambil negatif. Berarti yang ini positif 8, yang ini dia negatif 10. Ini V1 aksen yang ditanyakan. Ini V2 aksen dia juga ke kanan, berarti dia adalah positif ya. Ditambah 5. 8 dikurangi 10 dapat negatif 2. Ini pindah ruas ke sini negatif 5. Hasilnya
V1 aksen, atau V1 aksen itu adalah negatif 7 meter per sekon. Tandanya negatif, artinya kemana? Arahnya ke arah kiri, berarti dia ke sini geraknya. Nah, ini V1 aksen, ya, seperti ini. Kita selesaikan dengan persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Saat bermain sepak bola, Andi bermain dengan bola bermassa 200 gram. Berarti ini yang diketahui. M itu sama dengan 200 gram. Berarti harus kita rubah ke dalam kilo. Ini hasilnya adalah 0,2 kilogram. Mempunyai kecepatan itu V 4 meter per sekon. Lalu bola dipukul searah dengan arah bola mula-mula. Lamanya bersentuhan, berarti ini kita anggap V1. V2-nya itu adalah 12 meter per sekon. Delta T-nya adalah 2 milisekon. Milisekon ini berarti kalau kita rubah ke dalam sekon jadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 sekon. Yang ditanyakan gayanya, berarti F yang ditanyakan. F-nya berapa gitu kan. Nah, soal ini itu hubungan antara momentum dengan impuls. Nah, dapat kita selesaikan. I itu sama dengan delta P. I-nya F dikali T sama dengan M V2 dikurang V1. F-nya yang ditanyakan, T-nya 2 kali 10 pangkat negatif 3, berarti kita rubah seperti ini. M-nya 0,2. Nah, sekarang kita bikin kesepakatan. Gerak bola mula-mula positif atau negatif. Kalau misalnya gerak bolanya positif, berarti V1-nya dia positif. Kalau kita anggap negatif, berarti V2-nya yang positif, ya. Berarti ini 12 ditambah 4 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ini kita sisa 10 pangkat negatif 1. Ini naik ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Ini 16. Jadi hasilnya 16 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, ini ya. Itu contoh untuk impuls dan momentum. Untuk temukan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.